Ya, jadi jangan terapkan standar di perusahaan, di keluarga ya. Ini repot nanti ya. Kalau kalian yang masih bujang, kalian standar tinggi di perusahaan kalian terapkan untuk pacar. Nah, ini susah ini ya, susah sekali ya. Apalagi biasanya kalau perempuan itu biasanya senang dengan pria yang fleksibel. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kita sudah masuk kepada filsafat praktis yang ketujuh. Pada filsafat praktis yang ketujuh ini kita ambil topik self-perfect, flexible with others. Apa artinya? Self-perfect adalah menuntut sempurna bagi diri kita sendiri, dan sebaliknya fleksibel pada orang lain. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian mendapatkan pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih guys, kalian sudah like dan subscribe. Nah, teman sekalian, jadi ada bedanya antara perfect dan perfeksionis. Ya, barangkali yang sering kita jumpai adalah orang-orang yang perfeksionis. Apa bedanya? Jadi bedanya begini. Jadi perfeksionis itu adalah orang yang menuntut kesempurnaan ya pada diri sendiri dan juga pada orang lain, ya, dengan standar tertentu yang terkadang nggak masuk akal, guys. Ya, nah ini mungkin kalian sering lihat orang atau bos Anda atau siapa saja yang sering kali nuntut orang lain untuk sempurna. Nah, ini perfeksionis, ya. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, nggak ada, ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa menjadi sempurna atau menjadi yang terbaik. Nah, maka jadilah orang yang self-perfect, ya. Dari self-perfect jangan perfeksionis pada orang lain, tapi tentukan standar yang tinggi pada diri sendiri, ya. Jadilah orang yang the best untuk diri sendiri, tidak menuntut orang lain untuk the best. Nah, kenapa orang itu bisa perfeksionis? Nah, ini sebenarnya ada latar belakang tertentu gitu sebelumnya. Biasanya orang yang perfeksionis pada orang lain itu adalah orang yang dia sebenarnya ada rasa cemas, ya, ada rasa takut gitu ya terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia takut orang menilai dirinya itu tidak bisa bertindak sempurna. Ya, akhirnya kompensasinya dia menuntut pada orang lain. Ya, ini termasuk gangguan mental, guys. Termasuk gangguan mental yang disebut sebagai obsessive compulsive disorder, yaitu sebuah gangguan mental yang cenderung overacting, cenderung melakukan sesuatu secara berlebihan, ya. Nah, atau bahasa gaulnya biasanya sekarang mengatakan wah mainstream, ya, orang itu mainstream, kan begitu ya. Nah, seperti itu guys. Jadi itu ada masalah gangguan mental gitu ya. Dan mungkin ini juga dulu dari faktor lingkungan, ya, keluarga, ya, dari orang tua, dari guru yang selalu menuntut sempurna. Dari seorang anak yang dituntut terus selalu sempurna, maka dia nanti ketika dewasa akan menjadi seorang perfeksionis. Nah, ini. Jadi kita berusaha tidak demikian.
Nah, sekarang kita bicara, nah seperti apa self perfect itu? Ya, jadi self perfect adalah sama menentukan standar kinerja yang tinggi, ya. Tapi untuk diri sendiri dulu, ya. Tapi secara sadar, ya. Jadi dikendalikan oleh rasio, dikendalikan logika, ya. Jadi tidak tadi berlebihan. Karena memang tuntutan pekerjaan yang memang harus standar tinggi, ya, dan juga terukur. Ya, artinya sempurna itu adalah sempurna yang terjangkau, ya, bukan asal menuntut sempurna. Nah, di era digital ini yang menuju era AI ini, ya, artificial intelligence ini, di mana tuntutan masyarakat semakin tinggi, ya, di mana institusi lain, ya, atau korporasi lain juga menentukan standar yang tinggi, standar yang perfect, maka mau tidak mau kita juga harus ikut perfect, ya, harus self perfect. Nah, ini seperti juga para pelaku startup unicorn, ya, dekakorn, ya, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau almarhum Steve Jobs ini adalah, kalau kita baca buku-bukunya, terkenal adalah orang-orang yang memang menerapkan standar yang tinggi, ya, bagi dirinya dan juga bagi timnya ini. Nah, jika kalian ingin tahu, ya, penasaran ingin tahu seperti apa sebenarnya kinerja ini para pelaku unicorn dekakorn ini dan juga kenapa mereka ini hebat, ini ada 7, ya, ada 7 karakter mereka. Dan ini sudah saya buatkan videonya, ya, karakter-karakter para pelaku dekakorn ini yang hebat ini. Silahkan kalian simak di channel YouTube saya, Mindset Entrepreneur 25 Amir. Ya, sekali lagi silahkan kalian simak di YouTube saya, Mindset Entrepreneur 25 Amir. Oke, teman sekalian, itu tadi adalah self perfect yang memang sudah menjadi tuntutan zaman, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau Anda sendiri sekarang yang menjadi seorang bos, atau paling enggak seorang manajer, atau seorang supervisor, atau paling enggak kalian punya tim ini, dan di perusahaan kalian ini memang sudah standarnya tinggi. Nah, ini dua hal. Kalau pertama, kalau kalian sebagai ownernya, ya, ketika kalian merekrut SDM, itu jelasin dulu. Jadi minta kesepakatan dulu, sampaikan dulu bahwa di perusahaan kami itu, ya, di perusahaan kami ini memang sudah menerapkan standar yang tinggi, sampaikan. Jadi kalau kalian tidak sanggup, ya jangan bergabung. Kalau kalian sanggup, oke, mari, ya. Itu seperti itu kalau kalian sebagai owner. Tapi kalau kalian sebagai seorang manajer, supervisor, kalian jelaskan kepada tim kalian bahwa yang perusahaan kita ini menerapkan adalah standar tinggi bagi perusahaan. Oke, guys. Nah, sekarang yang kedua, flexible to the others, with the others. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita terapkan standar tinggi untuk diri kita dan tim kita, tapi kita fleksibel, ya, pada orang lain, pada customer dan sebagainya, ya. Nah, sekarang apa sebenarnya katakan fleksibel itu? Jadi fleksibel adalah mudah menyesuaikan diri, ya, atau bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Nah, ini berarti terkait dengan apa? Dengan komunikasi, dengan hubungan, ya, dengan hubungan keluar, ya. Misalnya sekarang hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, ya, jadi jangan terapkan standar di perusahaan di keluarga, ya. Ini repot nanti, ya. Kalau kalian yang masih bujang, kalian standar tinggi di perusahaan kalian terapkan untuk pacar. Nah, ini susah ini, ya, susah sekali, ya. Apalagi biasanya kalau perempuan itu biasanya senang dengan pria yang fleksibel, ya. Nah, apalagi kalian menghadapi customer. Jadi customer ini bermacam-macam, ya. Nah, intinya ketika kita berhubungan keluar, maka kalian terapkan prinsip, ya, fleksibel. Nah, teman sekalian, di NLP, Neuro Linguistic Programming, juga dikenal istilah flexibility, ya. Flexibility ini salah satu pilar NLP, ya. Ada 4 pilar, ya. Juga ada outcome, ada
repo ya, repo dan juga flexibility ya. Teman sekalian, flexibility di dalam NLP ini berlaku juga untuk insight untuk diri kita ya. Juga berlaku untuk komunikasi berhubungan dengan orang lain. Jadi tadi kalau sekiranya misalnya kalian ini tadi termasuk yang karena latar belakang tadi termasuk menjadi orang yang perfeksionis ya, atau kalian punya saudara, punya teman atau istri ya, suami perfeksionis, maka belajarlah NLP ya. Cari coach NLP untuk tadi melatih flexibility. Nanti diajarin di sana ya. Jadi di dalam NLP itu meskipun kita ini tuntutan tinggi ya, tetapi kita tidak bisa menjadi ambisius, nggak bisa ya. Jadi kita tetap bisa slow, kita tetap bisa punya state yang bagus. Itu dilatih dalam NLP itu ya. Jadi kita boleh tuntutan outcome-nya tinggi ya, tetapi kita menjalani kita ini fleksibel. Nah, ini saya bacakan definisi flexibility menurut NLP ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Jadi begini, fleksibilitas dalam berpikir dan berperilaku adalah kunci untuk menghasilkan lebih banyak pilihan bagi diri sendiri ya. Jadi justru orang fleksibel nanti pilihannya akan banyak ya. Jika Anda mencari hasil yang berbeda, maka eksplorasilah pendekatan yang beda. Di situ fleksibelnya ya. Jadi banyak pendekatan, banyak sudut pandang, tidak kaku. Jadi perfectnya seorang NLPers gitu ya, itu adalah orang yang kaya pendekatan ya, kaya sudut pandang ya. Ini target dari NLP ya, terhadap apa yang namanya flexibility. Jadi ada anggapan di situ dalam NLP itu ya. Jadi kalau Anda nanti belajar NLP nanti kan diajari ya. Jadi kita nggak usah terlalu tegang gitu ya untuk mencapai standar itu ya. Jadi kita ada dua prinsip yang namanya presuposisi, ada anggapan dasar dalam NLP itu ya. Yang pertama adalah setiap masalah ada jawabannya. Tergantung seberapa besar kemauan kita untuk menyelesaikan, untuk mencari jawaban tadi ya. Nah, di sini fleksibelnya. Jadi ketika kita mentok satu hal, coba kita cari alternatif yang lain. Terus begitu terus ya. Karena variasi yang beda akan menghasilkan juga cara berbeda untuk menyelesaikan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah setiap orang memiliki sumber daya untuk berhasil. Bila belum, maka perlu belajar bekerja keras hingga memiliki skill yang itu. Ya, jadi kalau Anda misalnya menerapkan satu standar yang tinggi ya, yang perfect tadi, kemudian kalian belum berhasil, ya, coba belajar. Tadi bisa menjadi alternatif yang lain ya. Juga kita tetap dengan alternatif itu, tapi kita pelajari lebih dalam. Kita kerja lebih keras lagi, ya. Sehingga kita memiliki skill. Dengan skill itu kemudian kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Teman sekalian, jadi inilah teman sekalian, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang perfect ya, karena memang tuntutan zaman sekarang kita harus perfect, tapi tidak perfeksionis ya. Jadi perfect punya tuntutan tinggi terhadap diri kita sendiri, tetapi tidak perfeksionis pada orang lain. Tetapi kita bisa fleksibel pada orang lain, fleksibel kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada customer ya, kepada masyarakat dan seterusnya. Oke, sampai ketemu lagi pada filsafat praktik yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.